Oke, metode penaikan hubungan ya tadi ya. Jadi pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan. Kalau pipa kapiler dimasukkan dalam satu cairan, nanti akan ada dua fenomena. Yang pertama, cairan itu akan mengalami kenaikan atau cairan itu akan mengalami penurunan. Kalau cairan itu ini rada enter the turun. Oh, harusnya dibuka juga standar ini. Oke ya. Kalau cairan tersebut membentuk sudut antara cairan dan bejana sebesar lebih dari 90, maka cairan itu akan naik. Tapi kalau dia tidak membasahi ya, kalau dia membasahi bejana, dia akan membentuk sudut lebih dari kurang dari 90 derajat, sehingga cairannya akan naik. Ya, ini. Atau disebut juga dia punya fenomena meniskus cekung. Sini ya, di sisi sini. Jadi semua pertemuan cairan dengan gelas padatnya, dia akan membentuk meniskus cekung. Nah, ada juga cairan, nah kalau fenomena seperti ini, cairan itu akan membasahi bejana. Ada fenomena lain, cairannya tidak membasahi bejana, terbentuk sudut tetas lebih dari 90, dan peristiwa berikutnya cairannya akan lebih rendah ya. Dan dia membentuk meniskus cembung. Contoh cairan yang mengalami seperti ini adalah air. Contoh ini adalah raksa. Makanya kalau kalian lihat di termometer itu kan ada seperti bola ya. Bola itu sebenarnya bukan benda padat, tapi itu benda cair. Itu adalah air raksa. Air raksa itu dia kalau jumlahnya sedikit, dia membentuk meniskus cembung. Dia tidak menempel dan tidak membasahi bejana. Makanya dia seperti bola. Kemudian dia bisa berubah-ubah ya, mengembang atau memampat ketika suhunya berubah. Makanya kalau termometernya dimasukkan pada suhu tinggi, nanti dia mengembang, bola air raksa itu akan naik ke atas. Jadi begitu teknologinya termometer itu ya. Naik ke atas dan menunjukkan suhu sesuai dengan cairan tersebut. Nah, peristiwa naik turunnya cairan itu disebabkan oleh fenomena atau yang disebut dengan kapilaritas. Kapilaritas ini terjadi akibat adanya tegangan permukaan. Itulah mengapa memasukkan pipa kapiler ke dalam cairan bisa dilakukan untuk menghitung tegangan permukaan suatu cairan. Caranya dengan memasukkannya ke dalam suatu persamaan. Pada peristiwa terangkatnya cairan pada kolom pipa, besar gaya ke atas itu disebut sebagai F1. Dengan nilai yang mempengaruhi adalah 2pi, R itu adalah jari-jari pipa, gamma itu adalah tegangan permukaan, cos theta adalah sudut kontak yang dibentuk oleh cairan dengan benda padat gelasnya. Dan gaya kedua yang terjadi yaitu gaya ke bawah, disebut sebagai F2, dipengaruhi oleh densitas, volume, dan gravitasi. Nah, lalu F1 sama dengan F2, diperolehlah persamaan untuk mencari tegangan permukaan, yaitu seperti ini. Gamma sama dengan D, G, H, R per 2 cos theta. G itu adalah gaya percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. D itu adalah rapatan atau densitas cairan yang diuji. H, tinggi cairan, baik dia naik maupun dia turun. Berapa jarak ya? Jarak antara kenaikan atau penurunan cairan terhadap cairan di luar.
Theta, kalau cairannya membasahi bejana, membentuk cekung, meniskus cekung, tetanya 0, maka cos tetanya adalah 1. Kalau cairannya tidak membasahi bejana, seperti air raksa, tetanya adalah 140. Cos tetanya adalah minus 0,776. Kemudian, nilai gamma dari dua buah cairan yang diuji juga bisa dihitung menggunakan persamaan yang lebih ringkas, ya. Itu seperti ini. Gamma 1 per gamma 2 sama dengan D1 H1 per D2 H2. Ini berlaku untuk dua buah cairan yang diuji di pipa kapiler yang sama. Oke, jadi apa yang saya jelaskan ini di screenshot aja langsung ya, supaya nanti waktu menjelang ujian nggak cari-cari bahan kuliahnya lagi, ya. Karena kita di online ini kan bahan kuliahnya sudah ditampilkan, kalian bisa langsung screenshot. Kalau nggak nanti menjelang ujian nyari-nyari bahannya, gitu ya. Saya nggak ngambil semuanya, nggak semua materi saya kasih, hanya beberapa saja yang penting-penting aja. Kalau kalian minta, nanti tergabung dengan materi-materi lain. Makanya apa yang saya jelaskan di kelas, di online, silahkan dicatat atau di screenshot, termasuk soal-soal. Penting saya bahas, catatlah langsung. Jangan nanti nanya-nanya kisi-kisi ya. Kisi-kisi ujian itu adalah soal yang saya jelaskan, materi yang saya jelaskan, dan soal yang saya bahas. Itulah. Jadi kalau kalian minta lagi, seolah-olah kalian tuh jadi nggak kuliah selama proses tuh nggak nyimak, tinggal santai-santai aja menjelang ujian, langsung minta bahan. Lagi yang lebih berat, parahnya lagi selama proses ujian, mencontek dan seterusnya. Jadi tidak ada usaha selama proses kuliah, lewat-lewat saja prosesnya, nggak disimak, nggak dicatat, nggak disimpan bahan-bahannya. Saya tadinya kemarin-kemarin masih ngasih, tapi saya nggak mau lagi nih, kayaknya mahasiswa jadi keenakan nih. Gitu menjelang ujian baru cari-cari bahan dan minta kisi-kisi. Selama belajar tidak memperhatikan. Ini sudah terjadi kemarin waktu UTS. Pas UTS, saya ngasih materi ujian itu open book, bayangin ya, open book, dan itu sudah saya umumkan 2 hari sebelum ujian. Kalau hari lusa ujian nanti kita open book, saya bilang. Terus apa namanya, soalnya esai tertulis waktu itu ya. Nah waktu saya ngawas, ada mahasiswa yang nggak bawa buku, nggak bawa catatan, nggak ada yang dia bawa. Mau jawab apa? Padahal pertanyaannya itu persis seperti yang saya jelaskan sekarang ini. Jadi ada semua kalau dibawa catatannya atau dibawa bahan-bahannya. Ya, jadi kalian tuh tidak perhatikan. Kalau tidak perhatikan, tinggal nunggu aja pada saat hari H ujian mulai ribut, minta mana bukti isinya, minta bahan-bahan kuliahnya dan terusnya. Padahal kalau kita seperti ini kan bisa langsung di screenshot tadi. Ya, jadi saya tidak beri lagi nanti menjelang ujian. Kalau kalian tidak menyimak pada saat proses perkuliahan, ya itu berarti ya resiko kalian sendiri ya. Oke, kita lanjut. Metode yang kedua yaitu metode Wilhelmi. Ini zoomnya habis ya. Udah mau mati ya. Oke, saya jelasin aja terakhir terus nanti kita latihan soalnya. Metode ini caranya dengan menggunakan pelat. Ini ada pelat. Masukkan dalam cairan. Ini cairan yang mau diuji tegangan permukaannya. Lalu dikasih pemberat.
Nanti cairannya dimasukkan dulu sebelum dikasih pemberat ya. Setelah itu dikasih pemberat, nanti cairan ini akan menolak, ada gaya tolak ke atas. Gaya tolak ke atas itulah yang dianggap F. F itu rumusnya W plus 2L gamma, dapatlah persamaan gammanya seperti ini. Ya. Nah, cepatlah silakan di screenshot. Selanjutnya, tegangan permukaan bisa menyebabkan macam-macam ya. Contohnya mengapungnya suatu benda di atas air. Kemudian menyebabkan adanya fenomena gelembung. Tegangan permukaan juga bisa menurun atau meningkat nilainya tergantung dengan suhu. Ya. Jadi kalau dipanaskan cairan itu tegangan permukaannya bisa turun. Atau juga bisa menurun dengan ditambahkan surface active agent atau surfaktan. Penurunan tegangan permukaan. Contohnya pada teknologi pembuatan sabun atau pembuatan suspensi dan sebagainya. Oke, begitu saja. Kita latihan. Ini zoomnya udah mau habis ya. Kita masuk ulang aja dari awal. Dengan link yang sama ya.